Tahun 1964, pendeta Yonggi Cho berani melakukan misi di Amerika Serikat sebagai seorang Asia. Dia maju di sisi banyak pendeta yang terkenal di Amerika Serikat dan melakukan misi melalui televisi bersama dengan mereka. Khutbahnya yang penuh dengan urapan Roh Kudus menghasilkan kesembuhan ilahi, mujizat, dan hal luar biasa. Dia meninggalkan suatu pekerjaan Roh Kudus yang bercahaya dalam sejarah kekristenan Amerika Serikat. Misi Eropa mulai saat pendeta Yonggi Cho menyampaikan firman Tuhan dengan kuasa pada tahun 1967 di Central Hall, Westminster di Inggris. Push Gospel dapat maju satu langkah dengan membagi aliran Pantekosta dan Gerakan Roh Kudus di Jerman sebagai pusat teologi Protestan. Misi yang dilakukan pendeta Yonggi Cho di bekas wilayah Uni Soviet juga membawa hasil luar biasa. Gerakan Roh Kudus luar biasa di KKR Moskow terbuka di Istana Kremlin yang menjadi simbol Uni Soviet sehingga 400.000 orang ikut ibadah dan 1.500 orang bertobat dan percaya pada Yesus. Karena gereja Ortodoks Rusia tidak suka, mereka melarang pendeta Yonggi Cho dari Istana Kremlin sehingga dia tidak bisa memakai istana itu pada hari ketiga. Tapi dalam situasi itu pun ada gerakan Roh Kudus sehingga lebih banyak orang ikut KKR dan KKR berlanjut di lapangan terbuka dan ada lebih banyak mujizat yang terjadi. Beliau membuka KKR di Argentina 1987. Sesudah itu dia diundang ke berbagai tempat di Amerika Selatan untuk memimpin KKR. Dan gerakan Roh Kudus berkuasa di setiap KKR itu. Khususnya di KKR Brasil ada 1,5 orang ikut. Sehingga pendeta Yonggi Cho harus naik helikopter ke tempat KKR. Dan di setiap KKR, pendeta Yonggi Cho menerima kasih dan hormat dari orang-orang setempat. Bahkan Presiden Guatemala menyetir mobilnya sendiri dan mengantarnya sampai ke penginapan pemerintah. Misi pendeta Yonggi Cho menghancurkan tembok agama lain di Asia termasuk agama Buddha, Hinduisme, dan Islam. Mulai dari tahun 1978, di Asia Tenggara, Jepang, Taiwan, Timur Tengah, sampai Jordan. Di setiap tempat ada KKR dengan jumlah terbanyak dan hasil dari Injil. Pada tahun 1994, ada 2,2 juta orang yang berkumpul di KKR Madras. Dan berikutnya pada tahun 2012, ada 1 juta orang yang terkumpul di KKR Hyderabad. Dan pendeta Yonggi Cho menyampaikan mimpi dan misi baru pada orang India yang tercampak dalam kemiskinan dan penyakit. KKR 93 Afrika di mana ada 1,2 juta orang yang ikut. Dan KKR Pantai Gading dan Nigeria di mana ada 2 juta orang yang ikut. Di KKR Zambia pada tahun 2009, KKR lain yang terbuka di Afrika terlalu banyak orang datang sehingga tidak bisa dihitung orang yang ikut. KKR itu dianggap sebagai acara negara dan presiden dan pengawalnya pun ikut mengantarnya. Dan pendeta Yonggi Cho dihormati sebagai duta besar swasta. Seperti ini KKR pendeta Yonggi Cho terbuka di 5 samudera dan 6 benua di dunia dan meninggalkan suatu peristiwa luar biasa dalam sejarah kekristenan dan misi. Hingga sekarang dimanapun pendeta Yonggi Cho menyampaikan firman Tuhan, selalu ada banyak orang yang datang pada Tuhan. Prosesi pertobatan di mana orang menerima Yesus sebagai juru selamat terjadi di setiap KKR dan peristiwa itu tidak berhenti. Ada juga kesembuhan ilahi dan kesaksian dan pengalaman Tuhan yang tidak berhenti. Saudara, lihatlah tempat di mana ada mujizat yang terjadi. Ada anak dari Mongolia yang tidak bisa dengar dari telinganya seluruh hidup. Tapi sekarang dia mengaku imannya sambil mengikuti pendeta Yonggi Cho sambil mengucap haleluya dan amin. 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 Haleluya. Karuna. Haleluya. Karuna. Ada kesembuhan hilai di mana pasien kanker paru-paru dengan sel kanker yang masuk sampai tulang sekarang membuat pondoknya bangkit berdiri dan berjalan. Di KKR Khabarovsk, Rusia Timur, pramuniaga komunis dari Rusia yang harus pakai kursi roda langsung bangkit berdiri, bergembira, melompat dan angkat kursi rodanya.
KKR Jemaah Asia yang mengunjung Korea terbuka setiap tahun bagi orang-orang yang datang ke Korea untuk belajar pertumbuhan Gereja Yudo Full Gospel. Di ibadah itu, Sang Pendeta Yonggi Cho menumpang tangannya satu jemaah yang tidak bisa jalan karena paraplegia membuat kursi rodanya dan mulai berjalan. Di KKR Hyderabad, India, orang buta bisa melihat, orang tuli bisa ikut mengucapkan haleluya. Orang dengan paraplegia buan kursi roda dan kru mereka dan meloncat dengan sukacita, dan ada banyak mujizat yang terjadi. Pelayanan KKR dari Pendeta Yonggi Cho yang berlanjut selama setengah abad dapat dipanggil suatu tempat di mana terjadi kesembuhan ilahi dan mujizat dari Roh Kudus. Pendeta Yonggi Cho berdiri tinggi di dunia sebagai raksasa rohani yang punya semangat terhadap misi dunia. Semua ini berhasil di setiap tempat misi karena ada kasih Tuhan yang beserta bersamanya. Langkah-langkah Pendeta Yonggi Cho yang maju terhadap bangsa-bangsa dunia bersama Roh Kudus akan berlanjut sekarang juga. Mari kita bangkit berdiri, kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan, sekaligus kita menyambut hambanya Dr. Yonggi Cho. Let us welcome Pastor Dr. Yonggi Cho. Please be seated. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Jesus Christ is present here with us. Yesus Kristus hadir di tengah kita malam hari ini. Wherever Jesus is, there is liberation and blessing of God. Dan dimanapun Yesus hadir, selalu ada kemerdekaan dan ada berkat Tuhan. For a long time, my wife always asked me to come to Indonesia and meet Dr. Nicole. Sudah sejak lama istri saya meminta saya untuk datang ke Indonesia dan bertemu dengan Dr. Nico. And I asked her if Dr. Nicole is Mexican or South American or Indonesian. Dan saya bertanya, Dr. Nico itu dari mana? Dari orang South America, orang Meksiko, atau orang Indonesia? I surely thought that he was from North America or South America. Saya sejujurnya berpikir dulu Pak Nico itu orang Amerika Utara atau orang Amerika Selatan. In my life, I've never been recommended so powerfully by my wife to meet. Dan seumur hidup saya belum pernah direkomendasi sekuat oleh istri saya untuk bertemu seseorang. And tonight, I met Dr. Nicole. Dan malam hari ini saya bisa bertemu dengan Dr. Nico. I know that God has chosen Indonesia to bring the gospel of reconciliation around the world. Saya tahu bahwa Tuhan sudah memilih Indonesia untuk menyebarkan Injil ke seluruh dunia. And I know that Dr. Nicole has been chosen by God to carry out this work. Dan saya juga tahu bahwa Dr. Nico sudah dipilih oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan ini. I fulfill desire of my wife. Dan saya sudah mendengarkan istri saya. Now I find out that Dr. Nicole is pure Indonesian, not Chinese or Japanese or Mexican. Iya, dan sekarang saya baru tahu bahwa Pak Nico itu pure orang Indonesia asli. Bukan orang Meksiko, bukan orang Jepang, bukan orang China. I wish God would open the door for us together to work for the salvation of Asia and the world. Dan saya berdoa supaya Tuhan membuka jalan untuk kita berdua bekerja sama, bahwa Tuhan membuka jalan untuk penginjilan di Asia bahkan seluruh dunia. Amin. Throughout my 50 years of the ministry, I found out one truth very strong. That is that God measures the work. God will never share his work with us. Dan selama sepanjang 50 tahun pelayanan saya menemukan satu kebenaran yang sangat kuat, bahwa Tuhan selalu membagi pekerjaannya bersama kita. Work belong to God, prayer, faith, love belong to human beings.
Pekerjaan itu milik Tuhan, tapi iman, kasih, sukacita itu bagian kita. Bible says that when God created heaven and earth, and on the sixth day, God finished all of his work. Alkitab berkata waktu Tuhan menciptakan alam semesta selama 6 hari, Alkitab berkata Tuhan sudah menyelesaikan semua God pekerjaannya. start work and God finish work by himself. Tuhan memulai pekerjaan dan menyelesaikannya dari dirinya sendiri. Even in creation, God did not want Adam and Eve to come and share work together with God. Bahkan di dalam penciptaan Tuhan tidak mengizinkan Adam dan Hawa untuk ikut kerja bersama Tuhan dalam menciptakan. That is the reason God created Adam and Eve on the last part of sixth day. Ya, itu sebabnya kenapa Tuhan menciptakan Adam dan Hawa itu pada saat terakhir di hari yang ke-6. Then Bible says God finished all of his work. Dan Alkitab berkata bahwa Tuhan menyelesaikan segala pekerjaannya. Suppose Adam and Eve come to God and is there anything for us to do? Misalnya Adam dan Hawa datang kepada Tuhan dan bilang, Tuhan masih ada nggak yang belum selesai God would have dikerjakan? said, it is finished, you have nothing to do. Tuhan akan bilang, udah selesai semuanya, kamu tidak perlu kerjakan apa-apa lagi. You just enjoy God's Sabbath and enjoy God's blessing. Kamu hanya nikmati saja sahabatnya Tuhan dan berkatnya Tuhan. And that was my experience in my life. God finished work by himself. God never share his glory with me. Dan Tuhan berikan saya pengalaman sepanjang hidup saya bahwa Tuhan tidak pernah memberikan kemuliaannya kepada saya. Dia selesaikan semuanya sendirian. God finished everything by himself. Tuhan menyelesaikan segala sesuatunya oleh dirinya sendiri. When Jeremiah was in trouble, his people worshiped the devil, and God was angry, and God was going to judge Israelite. Dan waktu di zaman Yeremia, umat Israel itu menyembah roh jahat, Tuhan marah dan Tuhan mau menghakimi umat Israel. And he is going around and very busily try to bring the repentance to Israel, but God put him into the prison. Yeremia itu berkeliling sibuk sekali untuk membuat orang Israel bertobat. Tuhan justru suruh buat dia masuk penjara. God saying to Jeremiah, Jeremiah, work belong to God, and you should just pray so that God could work for your country. Tuhan berkata kepada Yeremia, Yeremia, pekerjaan itu milikmu. Tugasmu adalah berdoa supaya aku bisa bekerja di negerimu. So while Israel was in great trouble, Jeremiah was put in prison, and in prison he had nothing to do but pray. Dan waktu masa-masa susah terjadi, Yeremia ditaruh dalam penjara, dia tidak punya kerjaan lain selain berdoa. Many a times we are so busy, we try to hinder God's work. Seringkali kita begitu sibuk, kita berusaha menghalang-halangi justru pekerjaan Tuhan. Brothers and sisters, work belong to God. Saudara-saudariku, pekerjaan ini milik Tuhan. Rest belong to you. Istirahat itu milik kita. God want to do all the work complete, then invite you to come and share the Sabbath. Tuhan ingin menyelesaikan semuanya itu komplit, lalu kemudian mengundang kita semua untuk menikmati Sabat. Genuine revival also come by the prayer of the God's people. Kebangunan rohani yang genuine juga terjadi karena hasil dari doa umat Tuhan. In the 1960, we Korean leaders of the Christianity come together and we prayed for the revival of Korea. Tahun 1960 kami pemimpin-pemimpin Kristen Korea berkumpul bersama-sama dan kami berdoa untuk revival di Korea. And we made lots of the plans to bring Jesus to our society. Dan kami membuat begitu banyak rencana untuk menghadirkan Yesus ke dalam masyarakat And kami. most of them were older people. I was one young minister among the committee. Dan sebagian besar waktu itu sudah berusia lanjut, saya ini anak muda, salah satu di dalam panitia. Our goal was leading 1 million people to Jesus Christ in Korea. Sasaran kami waktu itu adalah membawa 1 juta orang mengenal Yesus di Korea. And then we began to work very hard. Dan kami mulai bekerja sangat keras. But God did not bless our work. Tapi Tuhan tidak memberkati pekerjaan kami. Very unexpected way, God come to our church and God began to pour His Holy Spirit upon my life. Dan sangat jarang sekali kami bisa melihat Tuhan hadir dan waktu Tuhan mulai datang ke gereja kami dan curahkan rohnya dalam hidup kami. And God began to pour out Holy Spirit wherever I went. Dan Tuhan mulai curahkan Roh Kudus kemanapun saya pergi. Instead of having 1 million Christians, we now have 12 million Christians. Dan bukannya sasaran 1 juta orang Kristen, sekarang Korea Selatan sudah punya 12 juta orang Kristen. And there once again God
showed us that it belongs to God to do the work. Our main work is praying. Dan sekali lagi Tuhan tunjukkan kepada kami bahwa semua pekerjaan itu milik Tuhan. Tugas kita adalah berdoa. And Dr. Nicole has that key in his hand, how to make people pray. Dan saya tahu Dr. Niko sudah punya kunci itu di tangannya. Bagaimana membuat umat Tuhan itu bisa berdoa. Work belong to God, prayer belong to human beings. Pekerjaan itu milik Tuhan, doa itu tanggung jawab manusia. When Jesus Christ was dying on the cross, Waktu Yesus Kristus mati di kayu salib, last word he said was, "It is finished." perkataan terakhir Yesus adalah sudah selesai. Christ came to the world to carry out God's plan, God's work. Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk melaksanakan rencana Tuhan. For 33 years, Jesus Christ was doing God's work. Selama 33 tahun Yesus sedang selalu mengerjakan pekerjaan Tuhan. No one could share this work with Jesus Christ together. Tidak ada yang bisa mengambil pekerjaan Yesus Kristus. Jesus Christ alone worked according to God's will, and Jesus said, "It is finished," when he was departing out of his body and go to heaven. Hanya Yesus Kristus yang bisa mengerjakan tugas dari Bapa, dan Yesus berkata sudah selesai waktu rohnya itu meninggalkan tubuhnya. This time, what did he finish? Nah, pertanyaannya apa yang dia selesaikan? He finished the sin problem. Dia menyelesaikan masalah dosa. All human beings tried to finish sin problem but failed. But Jesus says, now it is finished about sin problem. Seluruh umat manusia berusaha menyelesaikan masalah dosa, tapi tidak berhasil. Dan sekarang Yesus berkata, masalah dosa sudah selesai. By the blood of Jesus Christ, now no sin can stand before God. Oleh darah Yesus Kristus tidak ada satu dosa pun yang bisa bertahan di hadapan Tuhan. By blood of Jesus, we are clean and righteous. Oleh darah Yesus Kristus kita dibersihkan dan dibenarkan. God is saying to you, it is finished, so far as your sin is concerned. Dan sekarang Tuhan sedang berkata kepada kita semua, dosamu sudah selesai. By my blood, you are cleansed and you are righteous. Oleh darahku engkau sudah dibersihkan dan engkau sudah dibenarkan. And Jesus says, it is finished. He finished for our sanctification. Dan waktu Yesus berkata sudah selesai, dia juga berbicara sudah selesai mengenai pengudusan kita. Jesus saying, by my suffering on the cross, I completed your sanctification. Through me, you can have sanctification. Yesus berkata, lewat penderitaanku, aku sudah melengkapi semua pengudusanmu. Melalui aku, engkau bisa memiliki And pengudusan. when Jesus says, it is finished, he says, I finished the unholiness of the human beings. Waktu Yesus berkata sudah selesai, Yesus menyelesaikan ketidakkudusan dari manusia. You can't sanctify yourself Engkau- by your own power. Engkau tidak bisa menguduskan dirimu sendiri dengan kekuatanmu. Jesus Christ provided the way to be sanctified in your life by the power of the Holy Spirit. Yesus Kristus menyediakan jalan untuk menguduskan hidup kita dengan kuasa Roh Kudus. And then Jesus Christ said, it is finished about your sickness and disease. Yesus berkata sudah selesai juga mengenai sakit dan penyakit kita. Jesus Christ took the stripe of the Roman soldiers on his back and he was bleeding. Yesus Kristus dicambuk oleh tentara Romawi dan punggungnya mengeluarkan bilur-bilur And the berdarah. Bible says, by his stripes ye were healed. Alkitab berkata oleh bilur-bilur Yesus kita sudah sembuh. And Jesus is saying to us, so far as your sickness and disease is concerned, it is finished by my suffering. Dan Yesus berkata kalau engkau menderita sakit penyakit itu semua sudah diselesaikan oleh karena penderitaanku. Legally speaking, you have been healed since 2,000 years ago. Secara hukum, secara legal engkau sudah sembuh 2000 tahun yang lalu. Just simply, you don't understand your legal position. Jesus Christ worked for your healing. Masalahnya adalah engkau tidak mengerti posisi hukummu. Yesus itu bekerja bayar untuk kesembuhanmu. And Jesus says, it is finished about your sickness and disease. Jadi waktu Yesus berkata sudah selesai, maka itu sudah selesai mengenai penyakit dan sakitmu. Tonight, if you know this truth, you can shake off your suffering and disease in this place and you can walk out with freedom. Dan waktu engkau mengetahui kebenaran ini, malam ini engkau bisa kebaskan sakit penyakitmu dan keluar dari tempat ini dengan kebebasan. When Jesus Christ said it is finished, he finished about our failure, poverty. Waktu Yesus berkata sudah selesai, dia menyelesaikan kegagalan dan kemiskinan kita. We human beings have been cursed by God because of disobedience of Adam and Eve.
and we have been suffering under the curse for a long time. Kita umat manusia dikutuk oleh Tuhan karena ketidaktaatan Adam dan Hawa. Dan sepanjang sejarah manusia kita hidup di bawah kutuk. And Jesus Christ took our curse on the cross and he finished the curse problem. Dan Yesus mengambil kutuk itu di atas kayu salib dan dia menyelesaikan masalah kutuk. When God opens door and pour out the blessing, it is wonderful to see. In Korea, I have experienced that exactly same thing. Waktu Tuhan membuka tingkap langit dan mencurahkan berkatnya, hal yang luar biasa terjadi. Saya sudah lihat hal ini terjadi di Korea. As the numbers of the Christian increase, God opened the door and began to pour the blessing upon Korea more and more. Ketika jumlah orang Kristen bertambah di Korea, Tuhan mulai buka tingkap langit dan mencurahkan berkat lebih banyak lagi untuk Korea Selatan. When I first came into ministry, our Christians were very poor. Waktu pertama kali saya melayani, orang-orang Kristen di negara kami sangatlah miskin. But now, our members are quite well-to-do, and there are many millionaires. Tapi sekarang anggota jemaat kami sudah berhasil dengan baik dan banyak bilioner di gereja kami. When our business people began to believe that Jesus Christ took all the curse away, and they are under the blessing of Abraham, even though their eyes could not see, they could not hear from their ears, but they believed in their heart. And God, according to the Christ's last word, it is finished. God finished with the curse in their business. Jadi waktu jemaat kami, walaupun secara mata mereka tidak melihat, secara telinga mereka tidak bisa mendengar, belum mendengar, tapi di dalam hati mereka percaya bahwa Tuhan sudah memberkati mereka, maka itu terjadi dalam hidup mereka. And so people began to do business very wonderfully. Many people say, how do you know that your people become rich? Dan jemaat kami, waktu mereka menyadari hal ini, mereka mulai melakukan bisnis mereka dengan sangat baik. I can know very easily by counting the offering on Sunday. Ya. Terus ada orang yang tanya, dari mana Pak Cho tahu bahwa jemaatnya makin kaya? Gampang, saya hitung saja persembahan hari Minggu. People become rich and they give a lot of money for the mission and for the suffering people. Waktu jemaat kami bertambah kaya, mereka memberikan persembahan lebih banyak untuk gereja dan untuk orang-orang yang sedang menderita. Jesus is saying to you that it is finished about your curse and poverty. Malam ini Yesus sedang berkata, sudah selesai terhadap masalahmu, kemiskinan, dan kutukmu. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Mari beri kemuliaan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. And you are blessed by God. You are the children of Abraham. Jadi engkau diberkati oleh Tuhan. Engkau adalah anak-anak Abraham. When Indonesia stand up before God and claim the blessing of the Lord, next generation, all the economic power belong to Indonesia. Waktu orang Indonesia berdiri di hadapan Tuhan dan mengklaim janji ini, maka generasi muda Indonesia, semua kekuatan ekonomi jadi milik generasi Indonesia. Amin. Haleluya. Many people underestimate Indonesia. Banyak orang ini anggap remeh Indonesia. I do not do that. Saya tidak pernah anggap remeh God Indonesia. has a special plan for Indonesia to play in the last day. Tuhan punya rencana khusus untuk Indonesia mainkan di akhir zaman ini. And Dr. Nicole, you have that responsibility to lead Ya, the people. Dr. Niko, Bapak punya tanggung jawab itu juga. Just as my wife encouraged me to meet Dr. Nicole, when I first met him, I wondered if he is mixed blood between Mexican and Chinese. Ya, karena istri saya itu begitu kekeh gitu ya mendorong saya untuk ketemu Dr. Niko. Waktu pertama kali ketemu saya tanya, ini But ada now- campuran antara Meksiko dan orang Chinese. I find that he is a very well-looking Indonesian. Ya, dan saya temukan penampilannya sangat Indonesia sekali. So by the preaching of these ministers of God, people began to see themselves completely denuded of the curse. Jadi waktu saya sampaikan pesan ini di jemaat kami, orang benar-benar mulai dilepaskan dari kutuk dalam hidup mereka. And Jesus Christ also finished away your fear of death and hell. Dan Yesus Kristus juga menyelesaikan
ketakutan kita akan neraka dan kematian. When Jesus Christ said on the cross, it is finished, he finished all of the enemies against you. Waktu Yesus berkata di kayu salib sudah selesai, dia menyelesaikan semua musuh yang menentang kita. Jesus say in the Bible, Galatians 5th chapter verse 1, that I have liberated you from your bondage. So stand strong in your faith and to never entangle yourself again with the bondage of Satan. Di dalam kitab Galatia, Yesus berkata, aku sudah memberikan engkau harga yang mahal untuk membebaskanmu. Karena itu jangan berikan dirimu lagi untuk hidup dalam kuk perhambaan. Because of Jesus Christ before God, you are righteous. Karena Yesus Kristus di hadapan Tuhan, kita ini orang yang dibenarkan. You are sanctified by the power of Holy Spirit. Engkau dikuduskan oleh kuasa Roh Kudus. Before God, you are healed and you are healthy. Di hadapan Tuhan engkau sudah sembuh, engkau orang yang sehat. Before God, you are blessed person. Di hadapan Tuhan engkau orang yang diberkati Tuhan. You are children of the Abraham. Engkau adalah keturunan Abraham. And before God, you are given the eternal life and you are given the right to go to heaven through Jesus Christ. Dan di hadapan Tuhan engkau diberikan hidup yang kekal dan hak untuk masuk surga karena Yesus Bible Kristus. says that above all, I wish above all that you may be prosper and be in health as thy soul prospers. Di dalam 3 Yohanes dikatakan, aku berdoa supaya engkau makmur sama seperti jiwamu makmur. Jesus Christ want to see you whole person blessed and saved. Yesus Kristus ingin melihat keseluruhan hidup kita itu utuh, diselamatkan dan diberkati. And when Jesus Christ says it is finished, he finished all the work in our lives. Dan waktu Yesus berkata sudah selesai, dia sudah menyelesaikan semua pekerjaan dalam hidup kita. You cannot help Jesus Christ to bring salvation to our lives. Engkau tidak bisa menolong Yesus Kristus membuat dirimu diselamatkan. Work belong to Jesus Christ. Pekerjaan itu milik Yesus Kristus. Prayer and faith belong to you. Doa dan iman yang jadi tanggung jawabmu. And when you pray and commit all of your burden to Jesus, Jesus would be delighted to take care of those things. Dan waktu engkau berdoa dan menyerahkan seluruh bebanmu kepadanya, Yesus dengan sukacita akan mengambil bebanmu. Jesus Christ came to save sinners, so where sinner is, Jesus is there. Dan waktu Yesus datang, dia datang untuk menyelamatkan orang berdosa. Dia mau mengambil dosa dari dalam hidup kita. Jesus Christ came to sanctify his people, so where there is the filthy things, Jesus Christ is there to sanctify us. Yesus Kristus datang untuk menguduskan kita, dan di mana ada kenajisan dalam hidup kita, Yesus hadir untuk membersihkannya. Jesus Christ came to heal us. Because of that, Christ is always present where the sick people are. Ya, Yesus datang untuk menyembuhkan. Itu sebabnya Yesus selalu hadir di mana ada orang sakit ingin disembuhkan oleh Dia. And Jesus came to preach good news to the poor. So when poverty prevailed, there Jesus is working for his kingdom. Dan dimanapun ada, dan karena Yesus datang untuk menghapuskan kemiskinan, dimanapun ada orang miskin, Yesus hadir untuk mengkhotbahkan kerajaan Allah di Where situ. people die, Jesus Christ is there to open the kingdom of God. So we are not afraid of dying because Jesus will be there to lead us and guide us. Di mana ada kematian, Yesus Kristus mau hadir untuk mengalahkan kematian. Jadi kita tidak perlu takut kematian karena Yesus hadir untuk menghancurkan kematian. So where Jesus is there, our liberty, freedom together. Dan dimanapun Yesus hadir, kita pasti punya kemerdekaan dan kebebasan. Tonight here, Jesus Christ rules us with the liberty and the freedom for you. Dan malam hari ini Yesus hadir di tempat ini. Dia mau berikan kemerdekaan dan kebebasan kepada kita. Do never underestimate your situation. Jangan pernah anggap remeh keadaanmu. Jesus Christ is here to declare your righteousness in his work. Yesus Kristus hadir malam ini di sini untuk menyatakan engkau benar karena pekerjaannya. You are sanctified by the work of Jesus Christ. Engkau dikuduskan oleh karena pekerjaan Yesus Kristus. You are no more sick. Engkau bukan lagi sakit. You are enjoying the life of Jesus Christ in your life. Engkau sedang menikmati kehidupan Yesus Kristus dalam hidupmu. And you are blessed with the blessing of the Abraham. Dan engkau diberkati oleh berkat Abraham. And you are more than conqueror in Jesus Christ. Dan engkau lebih dari pemenang di dalam Yesus Kristus.